Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah dari Universitas Mercu Buana Bekasi, jurusan Teknik Industri. Ya, di sini video ini saya akan mereview jurnal internasional, yaitu dari tugas sebelumnya dari tugas besar 1 dari mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Pemeliharaan oleh dosen Pak Hendri. Ya. Di ketentuan dari jurnal ini ada berisi tentang latar belakang penulisan jurnal, rumusan permasalahan jurnal, tujuan penulisan jurnal, teori dasar isi jurnal, metode riset isi jurnal, pengumpulan data, pembahasan penelitian, kesimpulan dan saran, dan penutup. Oke, langsung kita kupas dari awal. Ya, jurnal internasional ini berjudul Implemented the Overall Equipment Effectiveness atau OEE by the Technique of Total Productive Maintenance atau TPM in MSS a Case Study. Ya, penulis dari jurnal ini adalah Pandea, Malvia S, dan Jain S. Volume dari jurnal ini volume 5, edisi 1, tahun 2019. Jurnal ini berasal dari jurnal International Journal of Advanced Research, Ideas and Innovation in Technology. Tanggal review jurnal ini adalah tanggal 13 Oktober 2020. Link jurnalnya ada di sini ya. Nah, lalu langsung saja kita mulai. Di latar belakang penulisan jurnal, jurnal ini ditulis untuk memperbaiki atau memelihara juga mempertahankan mesin ya tujuannya. Karena di sini di jurnal ini berisi tentang di latar belakang ini berisi tentang definisi-definisi pemeliharaan, ketidakefisienan yang mesin-mesin atau juga definisi-definisi perhitungan efektivitas peralatan serta definisi-definisi OEE. Ya. Di sini kita kupas langsung. Di pemeliharaan adalah jenis aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan peralatan, mesin, atau sistem ke kondisi pengoperasian yang ditentukan untuk dicapai. Masa manfaat maksimalnya. Pemeliharaan sendiri adalah bagian yang sangat penting dari semua industri. Dengan memelihara peralatan pabrik, kita dapat memperoleh kualitas dan kuantitas produk. Selain itu, perhitungan efektivitas peralatan adalah salah satu aspek terpenting bagi operator, personel pemeliharaan, insinyur proses, insinyur kualitas, dan manajemen. Karena ini mengidentifikasikan ketidakefisienan yang menentukan di mana harus memfokuskan tindakan perbaikan. Ya. Selain itu, ada juga definisi OEE atau Overall Equipment Effectiveness, adalah metrik yang paling berkorelasi dengan keberhasilan perbaikan berkelanjutan. Model OEE mengukur 3 komponen penting dari penggunaan peralatan: tingkat kualitas, ketersediaan, dan efisiensi kerja. Ya, itu dari OEE sendiri ya. Lanjut ke rumusan permasalahan jurnal. Nah, dari jurnal ini peneliti dapat mengamati siklus proses kerja perusahaan ya. Terus melihat operasi mesin, melihat operasi mesin dengan menghitung dengan OEE ya. Lalu peneliti dapat dapat menemukan ada 5 kerugian ya, ini salah. Sebenarnya ada 5 kerugian utama yang mempengaruhi kinerja peralatan secara keseluruhan ya. Yang pertama ada kerugian kerusakan. Ini adalah kerugian waktu dan kuantitas yang disebabkan oleh produk yang cacat. Yang kedua yaitu kerugian pengaturan dan penyesuaian. Ini adalah kerugian waktu akibat waktu henti dan keluar yang rusak terjadi ketika produksi. Ya. Kedua kerugian di atas adalah disebut kerugian waktu henti dan digunakan untuk menghitung ketersediaan mesin ya. Yang ini kerugian waktu henti ya, yang ke-1 dan kedua itu kerugian waktu henti yang digunakan untuk menghitung ketersediaan mesin. Lalu yang ketiga ada idling
Minor stop loss atau terjadi saat mesin berhenti beroperasi atau produksi terganggu oleh kerusakan sementara. Yang keempat, ada penurunan kehilangan kecepatan. Ini adalah perbedaan antara kecepatan desain mesin dan kecepatan operasi aktual ya. Kehilangan yang ketiga dan keempat ini disebut juga sebagai kehilangan kecepatan dan digunakan untuk menghitung tingkat kinerja. Kerugian saat yang terakhir ada kerugian saat startup. Kerugian ini terjadi dari tahap penyalaan mesin hingga tahap stabilisasi ya. Ya, yang pertama tadi kan yang satu dan kedua itu digunakan untuk menghitung ketersediaan mesin. Yang ketiga dan keempat ini digunakan untuk menghitung tingkat kinerja. Ya. Nah, yang kelima ini kerugian terjadi akibat saat penyalaan mesin hingga tahap stabilisasi. Jadi saat mesin menyala dan saat mesin stabil ya. Saat tidak rusak, trouble lagi gitu. Oke, selanjutnya di tujuan penulisan jurnal. Tujuan penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengukur kontribusi keberhasilan implementasi inisiatif TPM di industri otomotif ya. Tujuannya jadi untuk melihat apakah TPM ini berhasil diterapkan di sini ya. Juga dapat dilakukan untuk menilai efisiensi pabrik secara keseluruhan ya. Selain itu, pemeliharaan tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan untuk mencapai biaya siklus hidup yang optimal dari peralatan produksi. TPM sendiri menitik beratkan pada aspek ketersediaan dan efisiensi peralatan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal ya. Jadi TPM di sini ya. Jadi tingkatkan kecepatan output, mengurangi biaya produksi, serta partisipasi total semua karyawan dari manajemen tingkat atas hingga tingkat yang lebih rendah untuk mencapai tujuan yang tanpa kerusakan dan tanpa cacat. Lalu teori dasar isi jurnal. Teori dasar isi jurnal ini adalah TPM. Ya, TPM sendiri adalah konsep Jepang yang inovatif ya. Dari Jepang sebenarnya TPM ini. Praktik TPM dimulai pada tahun 1951 ketika pemeliharaan preventif diperkenalkan di Asia ya. Konsep pemeliharaan preventif berasal dari AS Nippon Denso, adalah perusahaan yang memperkenalkan perawatan pencegahan di seluruh pabrik pada tahun 1960. Cukup lama ya, 1960. Ini adalah teknik di mana kelompok operasi memproduksi barang digunakan mesin dan kelompok pemeliharaan biasanya bekerja memelihara mesin-mesin tersebut. Namun dengan otomatisasi Nippon Denso, pemeliharaan menjadi masalah karena lebih banyak personel pemeliharaan diperlukan ya. Oleh karena itu, manajemen memutuskan bahwa pekerja akan melakukan perawatan rutin peralatan dan perusahaan ini menambah perawatan in-house yang dilakukan oleh pekerja produksi ya. Jadi dia menemukan masalah, jadi menemukan solusi. Pasti ada masalah, ada solusi ya. Modifikasi mengarah pada pencegahan dari pemeliharaan. Dengan demikian, pemeliharaan preventif bersama dengan pemeliharaan pencegahan dan peningkatan pemeliharaan melahirkan pemeliharaan produktif ya. Ini asal usulnya dari TPM ya, teori dasarnya. Lalu ke metode riset jurnal. Jurnal ini menggunakan metode OEE atau dikenal dengan Overall Equipment Effectiveness, adalah standar emas untuk mengukur produktivitas manufaktur. Sederhananya ini mengidentifikasikan persentase waktu produksi yang benar-benar produktif ya. Jadi mengukur produktivitasnya apakah sejajar dengan kecepatan mesin dengan produktivitasnya. Di sini ada ininya ya, OEE sama dengan tingkat ketersediaan dikali efisiensi kerja dikali tingkat kualitas. Di sini ada AR, actual running time per plan running time, sama dengan plan running time dikurang downtime per available time dikurang plan downtime. Nah, di sini ada flow proses dari overall equipment effectiveness ya. Dari situ keluar dari machine availability ke plan time
sampai ke downtime sama dengan total breakdown dikurang no plan dikurang tool trial. Di sini juga ada performance efisiensi, lalu ada actual quantity, rate of quality, lalu actual quantity dikurang reject quantity ya. Itu rumus-rumusnya. Lalu pengumpulan datanya di antara semua kerusakan akibat kerusakan ghostneck maksimal akan kami analisa dulu kerusakan ghostneck ya. Di sini berarti kerusakan ghostneck. Ini adalah data perincian bulan September mesin untuk Pareto cut modulasi S0 itu penyebab jam-jam kumulatif kontribusi ya. Di sini ghostneck kegagalannya ada di sini ada ghostneck ya, produksinya ada nozzle heater, burner, injection, ghostneck pemanas, diebar, sapu, stiker, beralih unit, masalah tenaga, spray gun, termokopel, motor hidrolik dan lain-lain ya. Ini sebenarnya yang dihitung oleh OEE ya kayaknya. Pembahasan penelitian ya, lanjut. Dengan mengacu pada tabel di atas ya, berdasarkan tabel yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan mesin pada bulan September 2017 ya, tadi itu pada bulan September adalah 76,14%, sedangkan efisiensi kinerja, kualitas dan efektivitas peralatan secara keseluruhan masing-masing adalah 87,98% ya. Lalu 95,98% dan 64,29%. Dengan penerapan total productive maintenance yang berkelanjutan, ketersediaan, efisiensi kinerja, kualitas, dan efektivitas peralatan secara keseluruhan meningkat dari bulan ke bulan. OEE meningkat dari 16,51%. Meningkat ya, signifikan, cukup signifikan ya. Nah, ini adalah manfaat dari TPM sendiri. Ya, kesadaran moral operator meningkat jadinya. Pemeriksaan harian melalui standar KLIT, kelainan telah dihilangkan dengan membuat daftar abnormalitas ya. Ini manfaat dari TPM sendiri ya. Fokus dari stasi bagian suku cadang seperti nozzle, ujung nozzle, batang ejektor dan lain-lain. Serta manfaat lainnya adalah mengurangi kerusakan mesin melalui analisis mengapa dari kerusakan mesin tersebut ya. Lalu kita langsung ke terakhir di kesimpulan berarti ya. Kesimpulan dari jurnal ini terlihat bahwa OEE pada plant boiler telah menunjukkan pertumbuhan yang progresif ya, yang merupakan indikasi adanya peningkatan ketersediaan peralatan. Penurunan pekerjaan ulang, apa ini? ITM. Lanjut berarti peningkatan ketersediaan peralatan. Nongol lagi dia, sulap. Oke, lanjut. Merupakan peningkatan ketersediaan peralatan ya. Ini kesimpulannya ya. Penurunan pengerjaan ulang, penolakan dan peningkatan lalu kinerja. Akibatnya produktivitas industri secara keseluruhan juga meningkat. Strategi pemeliharaan proaktif yang berkontribusi pada peningkatan kinerja manufaktur ini disorot oleh berbagai peneliti ya. Dengan demikian, efektivitas peralatan secara keseluruhan juga meningkat secara signifikan. Selain itu, kerusakan peralatan dieliminasi karena di sini dieliminasi karena peralatan beroperasi secara efisien ya. Di sini disimpulkan bahwa kerusakan peralatannya dieliminasi karena beroperasi secara efisien ya. Peneliti menyimpulkan. Karena di sini rupanya implementasi TPM berhasil, dapat mencapai hasil ya. Berarti di sini berhasil penerapan TPM-nya mencapai hasil yang lebih baik dan bertahan lama dibandingkan dengan program lain yang terisolasi karena ada perubahan terakhir pada manusia, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku selama berlangsungnya proses. Ya berarti penerapan atau implementasi TPM ini lebih baik dibandingkan sebelumnya program-program lain atau metode lain ya. Karena lebih berlangsung lama ya, bertahan lama gitu. Lebih bertahan lama dibandingkan yang lain. Tidak terganggu oleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku selama berlangsungnya proses ya. Di sini sarannya adalah dari jurnal ini sebenarnya disatukan ya sama ini ya. Sarannya sebenarnya sama sih kayak itu penerapannya. Sarannya TPM ini harus lebih sering diterapkan kayak gitu ya. TPM-nya harus lebih sering diterapkan karena benar-benar berhasil
peningkatannya signifikan sekali ya, untuk meningkatkan produktivitas, untuk mengurangi NG, mengurangi persentase ya yang dari mesin, baik dari mesin atau dari operator bisa. Ya, sangat baik untuk diterapkan di industri ini ya, TPM sangat baik, makanya sarannya itu ya sebenarnya. Eh, oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ada penutup. Penutup berarti sudah berakhir ya. Menurut saya, modul materi perkuliahan yang sesuai dengan jurnal ini adalah modul ketiga yang berjudul Basic to Maintenance. Karena di dalam modul tersebut membahas klarifikasi pekerjaan maintenance, keuntungan melakukan maintenance, dan teknik-teknik untuk melakukan maintenance ya. Tapi menurut saya, modul yang diberikan oleh Bapak ya, Pak Henry, kepada yang lain adalah menurut saya yang paling sesuai dengan jurnal ini adalah modul ke-9 ya, baru dibagikan sih sebenarnya modul ke-9. Lebih telat sih ya dibagikannya. Modul ke-9 yang berjudul dengan TPM atau Total Productive Maintenance ya. Di modul tersebut di modul tersebut berisi tentang definisi TPM, manfaat TPM, tujuan TPM, dan model-model TPM sendiri ya, macam-macam TPM sendiri, penerapan TPM bagaimana ya. Di sana juga ada penerapan OEE ya, perhitungan OEE, cara menghitung OEE di sana, penerapan modul ke-9 ya, lebih ke sana. Cuman waktu itu di tugas besar ini belum keluar modul ke-9 yang diberikan oleh Bapak ya. Baru nyampe modul keberapa waktu itu ya. Modul ketiga ini, makanya yang paling sesuai adalah modul ketiga. Sedangkan pendapat saya tentang jurnal ini ya pasti sama dengan saran dari peneliti ya. Jurnal ini sangat bagus karena meneliti mesin yang bertujuan untuk memperbaiki mesin ya. Sarannya karena emang menurut saya bagus karena memperbaiki mesin, memelihara mesin secara tidak langsung juga akan meningkatkan efektivitas produksi ya. Jadi emang karena TPM itu menurut saya ya emang bagus, karena memelihara mesin ya. Di sini TPM Total Productive Maintenance sangat bagus diterapkan karena meningkatkan produktivitas, benar, efektivitas produksi sehingga biaya pun akan menjadi optimal dan produktivitas mesin akan membaik tuh. Presentasi NG pun akan menurun. Dengan begitu perusahaan akan mengurangi biaya perbaikan yang harusnya tidak perlu dilakukan. Seperti itu ya. Jadi menurut saya sangat bagus lah penerapan TPM ini ya. Jurnal ini menerapkan menggunakan metode TPM. Nah, TPM sendiri pun sudah jelas gitu tujuannya untuk memperbaiki dan memelihara mesin gitu. Serta banyak banget manfaatnya gitu ya, sangat bagus gitu. Oh, oke, sudah sampai situ aja berarti ya. Sudah selesai, sudah akhir. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, sekian dari tugas saya, tugas besar 2, perancangan sistem keandalan dan perawatan oleh Pak Henry. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kurang-kurangnya silahkan komen di bawah. Silahkan komen di bawah bila ada kurangnya ya. Pasti banyak kurangnya, namanya ini bukan YouTuber saya mah Pak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.